Kali ini Pak Mahfud MD lewat pernyataannya seperti frustasi melihat kacaunya negeri Indonesia tercinta ini. Sampai-sampai pengalamannya di pemerintahan dan latar belakang pendidikannya tidak bisa lagi jernih dalam mengatasi persoalan. Baiklah, kita lihat tayangan video berikut ini. Untuk tahun 2024 tuh ya saya agak risau pribadi ya. Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini, kan masalah ideologis nih. Polarisasi yang tajam nih, masalah ideologis ini perlu orang kuat. Yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya yang bisa menyatukan. Ini kan penilaiannya siapa nih? Masalah ideologis lah ini. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Jumpa lagi dengan Spider Gawi TV Channel. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam melihat video ini. Semoga kehadiran Anda dapat lebih berarti untuk membuat tayangan atau video berikutnya menjadi lebih baik. Banyak sekali netizen menyerang pernyataan Pak Mahfud MD dalam tayangan video di atas. Dan untuk itu beliau memberi tanggapannya lewat Twitter sebagai berikut. Saya juga tak pernah bilang TNI akan kudeta. Yang saya bilang, di Amerika Latin jika negara tak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara. Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti. Baiklah Pak Mahfud, permisi, saya rakyat jelata. Walaupun tidak begitu tinggi latar belakang pendidikan saya, namun perkenankanlah saya menyarankan. Kalau memang sudah merasa putus asa dengan jabatan Menko Polhukam, ya sebaiknya mengundurkan diri saja. Daripada pernyataan Anda menjadi beban politik dan membuat gaduh serta membuat amunisi para oposisi. Karena sampai pemilu lebaran kuda, gak akan ada yang namanya strong leader atau pemimpin atau presiden kuat di Indonesia era demokrasi. Bos Anda itu sudah termasuk presiden terkuat di Indonesia. Karena di samping didukung oleh mayoritas di parlemen, juga tetap mendapat dukungan besar oleh rakyat. 8 tahun sejak mengawali menjadi presiden Indonesia, di tahun 2014 telah banyak ujian besar dalam kepemimpinan era Jokowi, baik dalam mengatasi ekonomi, yaitu krisis global akibat perang dagang Amerika-China, COVID-19, dan perang Rusia dan Ukraina. Kalau saja Jokowi bukan strongman dalam mengatasi hal ini, mungkin akan terjadi chaos atau kekacauan yang luar biasa. Dari segi kebijakan, lagi-lagi Jokowi telah teruji dengan berani membubarkan Petrol yang syarat dengan mafia migas, kemudian mengakuisisi saham Freeport dan kebijakan satu
harga BBM, serta melarang ekspor raw material tambang juga CPO. Dalam keadaan ekonomi yang tumbuh hanya 5% pun, pemerintah mampu membangun infrastruktur yang sangat merata di Indonesia di berbagai bidang dalam skala yang besar. Walaupun memang hutang meningkat, namun kemampuan bayar hutang pun masih aman. Demikian juga dengan inflasi. Dari kebijakan yang sifatnya politik, sekali lagi Jokowi berani membubarkan HTI dan FPI, walaupun pernah terjadi demo jutaan pengikut Rizik dan kawan-kawan. Keputusan untuk memindahkan ibu kota negara yang banyak diserang oposisi pun beliau mampu merealisasikan dalam tahap kebijakan yang diatur dalam undang-undang, bukan lagi wacana. Jadi Presiden Anda itu sudah paling kuat semenjak Republik ini berdiri dengan sistem kebebasan demokrasi, bukan republik terpimpin atau pemerintahan otoriter. Mungkin Anda sudah lelah Pak Mahfud dan sedikit frustasi karena tantangan sebagai Menko Polhukam kurang dapat tempat untuk mendorong popularitas. Yang dibutuhkan Indonesia di alam demokrasi ini bukan strong leader, tetapi konstitusi yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah ideologi dan korupsi. Untuk itu harusnya Anda kalau nggak ingin frustasi dan menyelesaikan tugas Anda dengan baik, dan kalau tidak berani berteriak perlunya memperkuat konstitusi yang berhubungan dengan ideologi dan korupsi, lebih baik diam saja. Karena Anda pasti selamat di belakang pemimpin yang terkuat.